percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Shalom sahabat Katoliku keren. Selamat datang di Seminari Menengah Santo Fransiskus Xaverius Kakaskasan Tomohon, di mana seminari ini terletak di Kota Bunga Tomohon, dan juga Kota Tomohon terkenal sebagai kota religius, tepatnya kota Kristiani, dan juga kota dengan populasi umat Katolik terbesar dari segi persentase di Indonesia, khusus kategori kota Madya, di mana 25% atau sekitar 27% dari penduduknya merupakan umat Katolik. Dan langsung saja kita akan jelajah seperti apa sih Seminari Menengah Santo Fransiskus Xaverius ini. Shalom Pastor. Shalom Putra. Yeay. Selamat datang di Seminari Menengah Santo Fransiskus Xaverius Kakaskasan. Thank you Pater. Pastor Ardi, itulah sapaan akrabnya. Dikenal sebagai sosok pastor yang begitu ramah serta hobi membaca buku. Tak hanya itu, pastor juga memiliki semangat bermisi yang luar biasa bahkan di dunia digital. Sehari-hari Pastor Ardi berkarya sebagai kepala asrama di SMA Seminari Kakaskasan Tomohon yang baru-baru ini terakreditasi A Unggul. Ditemani udara yang begitu segar serta hawa yang begitu dingin, dan kesunyian yang membahagiakan, saya pun melangkahkan kaki bersama pastor yang memiliki moto, yaitu In te Domine speravi, non confundar in aeternum, yang artinya, pada Tuhan aku berharap tak akan kecewa selamanya. Shalom sahabat Katoliku keren. Saat ini kita sudah berada di SMA Seminari Kakaskasan Tomohon, atau di Seminari Kakaskasan Tomohon. Dan saat ini kita sudah berjumpa dengan Pastor atau Romo Stefanus Ardi Watoseke MSC. Halo Pater. Halo sahabat Katoliku keren, shalom. Nah, jadi sahabat Katoliku keren, ini adalah Pastor Stefanus Ardi Watoseke. Pastor di sini sebagai kepala asrama ya, Pater ya? Ya, kepala asrama. Terus Pater juga penasehat dari channel kita, channel Katoliku keren, yang selalu memberikan masukan, dan juga Pater ini yang memelopori terbentuknya channel Katoliku keren, pecahan dari angka dan data channel. Jadi saat ini kita akan keliling-keliling guys, keliling-keliling Seminari Kakaskasan Tomohon bersama Pater sambil bercerita santai. Oke, simak terus di channel kita. Kita saat ini akan keliling guys, seminari. Oh ya Pater, di sini Pater sudah berapa lama Pater? Kalau saya di sini sudah sejak tahun 2018, dihabiskan bulan April 2018 sampai sekarang. Oh oke. Sebelum Pater ditempatkan di sini, Pater sebelumnya menjadi diakon atau berkarya di mana? Menjalani masa diakonat di Paroki Damai Kristus, Kampung Duri, Keuskupan Agung Jakarta. Kampung Duri. Oh oke. Terus ini lagi libur Pater mereka? Ini masih liburan Natal, lagi untuk liburan kelas Natal. retorika atau kelas keempat. Nah, sedangkan kelas 10 sampai kelas 12 biasanya di sini dikenal dengan nama kelas kuartal, tersia, dan poesis. Sejak Maret 2020 kita itu membuat formasi dan pendidikan jarak jauh (PJJ). Oh, PJJ. Jadi mereka formasi dari rumah Daring, sampai sekarang. Pater ya? Daring. Oh, daring. Daring. Iya. Nah, ini seminari usianya per 16 Januari tahun 2021 itu usianya ke 93 tahun. Ke 93 tahun. Salah satu seminari menengah tertua yang ada di Indonesia. Wow. Salah satu seminari. Ini kalau tadi kan bangunan masih bangunan baru, ini juga bangunan ya bisa dikatakan baru. Oh. Sedangkan yang bangunan ini bangunan lama. Bangunan lama. Ya, bangunan yang tua. Jadi Oke, guys. apa namanya? Masih orang bilang masih kayak Belanda. Halo sahabat Katoliku keren, saat ini kita sudah berada di Gua Maria milik dari Seminari Kakaskasan Tomohon, dan saat ini kita akan bertanya-tanya nih kepada Pater sejarah berdirinya Gua Maria ini. Pater, boleh diceritakan kepada kami sahabat Katoliku keren sejarah berdirinya Gua Maria ini, Pater? Ya. Jadi Kapela Maria atau Gua Maria ini sebagai ungkapan syukur dari komunitas seminari saat itu yang selamat dari pergolakan Permesta. Jadi wilayah ini, Kota Tomohon, ya, Minahasa,
menjadi basis pergolakan Permesta. Permesta itu apa? Perjuangan semesta. Yang ya teman-teman bisa googling bagaimana Permesta itu dan PRRI ya tahun 1960-an. Nah, oleh tentara pusat dicurigai kompleks ini adalah kompleks dari tentara Permesta. Maka menjadi sasaran serangan. Baik, bahkan serangan pengeboman dari pesawat-pesawat. Nah, komunitas seminari pada waktu itu berlindung. Syukur kepada Allah tidak ada yang menjadi korban. Sebagai rasa syukur karena tidak ada korban itu, maka didirikanlah Kapela Maria ini. Kapela Maria ini. Ada beberapa sumber mengatakan bahwa mereka berlindung itu di bawah sini justru. Oh, di bawah. Di bawah tempat ini. Konon ya, saya juga masih mencari sumber yang lebih valid, lebih oke ya. Mengatakan ini adalah bunker. Dan di atas Kapela Maria ini adalah pintu masuk dari bunker. Pintu masuk konon katanya ya. Nah, oke. Ketika ini didirikan oleh komunitas seminari saat itu masih pakai bahasa ejaan yang lama. Karena itu ada tulisan Siti kami di atas Kimentur. Kimentur itu bahasa Tombulu yang artinya di atas atau bukit ya. Nah, pelindung dari segala bahaya, lindungkanlah kami. Lindungkanlah kami. Ya, Siti kami ya mungkin mungkin itu terjemahan dari Our Lady. Our Lady ya. Our Lady ya, Our Lady. Nah, di atas Kimentur, pelindung dari segala bahaya, lindungkanlah kami. Dan itu ada semacam prasasti, ditulis syukur atas perlindungan selama pergolakan Permesta tanggal 24 September 1960 berapa itu, sudah terhapus. Dan Kapela Maria atau Gua Maria Kimentur ini, itu adalah tempat siaran resmi Keuskupan Manado. Wow. Jadi umat Keuskupan Manado itu tempat siarannya di sini. Dan Gereja Maria Bunda Hati Kudus Woloan. Oh, Woloan. Nama parokinya itu sekarang gereja paroki Bunda Hati Kudus Woloan. Bunda Hati itu juga terjemahan dari Our Lady. Our Lady. Betul. Ya, kenapa? Karena Our Lady of the Sacred Heart itu Siti kita dari Hati Kudus Yesus, salah satu pelindung utama dari tarekat MSC. Dan memang Keuskupan Manado dan seluruh Sulawesi dulunya adalah di bawah pelayanan dari kongregasi tarekat MSC. Nah, kenapa itu ada Siti kami, Siti kami, Siti kami. Nah, kemudian berjalan terus ya, setiap bulan Oktober dan Mei. Di bulan Oktober bulan Rosario dan Mei bulan Maria, ada begitu banyak umat dari paroki-paroki di sekitaran sini, Keuskupan Manado, datang untuk berdoa di tempat ini. Ya, puji Tuhan, sekaligus juga menjadi aksi panggilan bagi anak-anak atau remaja-remaja yang mau masuk menjadi calon imam dan bersekolah di sini. Oke. Ya, sahabat Katoliko keren, saat ini kita sudah berada di makam dari Imam Keuskupan Manado. Jadi, Pater mungkin boleh ceritakan ya. Seperti apa? Jadi dulu itu ya, beberapa tahun pernah gereja kalau mau jadi pastor itu lewat seminari menengah, hanya lewat seminari menengah. Ya. Nah, karena itu seminari menengah Kakaskasen yang menjadi pintu masuk bagi anak-anak dan remaja yang ingin bercita-cita jadi pastor, itu memulai panggilannya di sini. Dan kalau mereka ditabiskan jadi pastor, mereka juga berakhir di sini. Itu filosofinya. Di tempat inilah orang memulai panggilannya sebagai pastor dan menunjukkan kesetiaannya hingga akhir hayat juga di tempat ini. Nah, dulu ya, intinya semua yang meninggal di daerah Keuskupan Manado, para imam ataupun biarawan ya, yang meninggal di daerah Keuskupan Manado itu dimakamkan di tempat ini. Jadi walaupun dia adalah seorang MSC dan dari Ambon, tapi dia meninggal di Keuskupan Manado, bisa dikuburkan di sini. Bahkan dulu ada seorang pastor Itali ya, dari Ordo Konventual yang kemudian berinkardinasi menjadi Projo Manado, orang Itali. Itu dikuburkan di tempat ini. Kalau mungkin pernah dengar, saya lupa namanya, pastor siapa itu. Tapi tahun 2018 atau 2019 itu oleh ordo awalnya, yaitu konventual, OFM konventual, itu memindahkan jenazahnya dari sini ke Medan. Itu yang saya dengar. Ya, saya lupa nama pastornya. Ya, kembali lagi ke filosofinya, begitu bagus. Di sini tempat kita bermula, di sini juga kita tempat mengakhiri. Ini bukan cuma di sini sebenarnya. Di Jawa Tengah itu ada satu tempat dari para romo-romo Yesuit ya, di Giri Sonta.
Di Giri Sontak itu tempat novisiat, sekaligus juga kompleks makam para Yesuit. Saya percaya filosofinya kurang lebih sama. Di situ mereka memulai diri sebagai calon Yesuit dan berakhir sebagai seorang Yesuit. Kurang lebih sama seperti di sini juga demikian. Halo sahabat Katoliko Keren, saat ini kita sudah berada di Kapel Seminari Kakastasan Tomohon. Jadi di sini ini kapelnya, tempat peribadatan ya Pak? Ya, disinilah tempat ibadat harian, ofisi, dan tempat misa. Misa harian di sini. Di sini kalau seandainya nanti ada peta seminari, ya, dena seminari ya, bukan peta, dena seminari. Inilah bangunan yang ada di tengah. Di tengah. Kenapa di tengah? Maksudnya agar anggota komunitas, para seminaris, para formator, guru, tenaga kependidikan mempunyai sentra dalam pelayanan ini adalah kepada Tuhan sendiri. Fokus arah panggilan di seminari itu tengahnya adalah di kapel ini, kepada Tuhan Yesus sendiri. Ini mengingatkan kami semua yang ada di tempat ini, panggilan kami itu bermula dan demi Dia. Bermula dan demi Dia, bukan karena yang lain, ya, bukan karena paksaan orang tua atau karena mau jadi terkenal, jadi kaya, bukan itu. Tapi bermula dari Dia yang memanggil dan demi Dia yang memanggil. Karena itu bangunan ini sudah setua dengan, ya, bisa dikatakan setua seminari ini. Walaupun memang ada pemugaran dan renovasi yang baru ya. Kalau lihat bangunan seminari zaman dulu ada sedikit pemugaran sana sini. Tapi tidak jauh berbeda dengan yang ada sekarang. Ini ornamen apa sih namanya Pak? Ada unsur-unsur bangunan Belanda gitu Pak? Ya, ini dibangun oleh para misionaris MSC Belanda. Kurang lebih seperti ini, kapela-kapela yang tradisional lah bisa dikatakan seperti itu. Di bagian ini masih ada tempat-tempat pengakuan dosa untuk para seminaris. Ada 4 tempat dan gaya-gayanya juga masih diusahakan seperti kapela-kapela tradisional ya, kapela-kapela zaman dulu. Kami juga masih punya itu orgel, tapi sekarang sudah tidak ada lagi yang memainkan karena memang benda itu sudah rusak. Ya, disinilah tempat di mana kami semua ya charge panggilan kami. Dan di sini pula kami tahu, oh ya, memang Tuhan sendiri yang memanggil kami. Ini apa Pak? SMA ya? Jadi ini adalah SMA Seminari. SMA Seminari. Ada 2 kurikulum, 2 kurikulum pembinaan dan pendidikan di sini. Yang pertama pendidikan sesuai dengan kurikulum pemerintah. Sekarang ini kurikulum 2013. Dan juga ada kurikulum pembinaan KAS Seminari. Dan itu seminari menengah. Jadi ini biasanya untuk anak-anak remaja yang setelah lulus SMP ke tempat ini. Jadi buat yang sahabat Katoliko Keren, jadi kalau baru lulus SMP dan terpanggil bisa langsung ke sini SMA Seminari ya Pak? SMA Seminari bisa di sini. Kalau misalnya sahabat Katoliko Keren saat ini sudah lulus SMA atau mahasiswa terus merasa terpanggil, itu kemana Pak? Biasanya keuskupan itu ada yang namanya KPA. Kalau di sini di Keuskupan Manado ada yang namanya KPA Seminari Agustinianum Tomohon, juga di Kota Tomohon. Nah, itu tempatnya ada di belakang rumah uskup yang lama. Rumah uskup yang lama. Kalau di Ambon, tahu saya itu ada namanya KPA Saverianum. Itu ada di kompleks Wisma Keuskupan Amboina. Kalau di Keuskupan Agung Semarang, KPA-nya itu ada di kompleks Seminari Mertoyudan. Itu yang setahu saya. Mohon maaf kalau seandainya keliru. Tapi kalau di sini intinya ini hanya untuk anak dan remaja yang lulus SMP datang ke tempat ini. Iya. Jadi ini bisa juga kalian sahabat Katoliko Keren misalnya punya adik atau sahabat Katoliko Keren bapak ibu yang punya anak yang ingin terpanggil, anaknya ingin masuk SMA sini bisa hubungi Pater. Bisa. Instagramnya Pastor di bawah ini ya guys. Stefanus Ardi Watoseke. Pater, nama Instagramnya apa? Stefanus Ardi Watoseke MSC. Bisa DM Pater ya. Ya, sahabat Katoliko Keren, saat ini kita sudah berada di galeri para pastor, uskup,
dan juga Bruder yang pernah dibina di SMA Seminari Kakaskasan Tomang ini. Boleh diceritakan, Pastor? Ya, di sini foto-foto dari para pastor, bruder, dan uskup yang pernah dibina di Seminari Kakaskasan. Mereka ya umumnya seorang projo Manado atau seorang MSc. Ada beberapa ya yang bukan MSc atau projo Manado seperti Pastor Yosep Lamak ini projo Sorong ya, projo Sorong. Dan juga ada ini Romo Ulipi, Pastor Ulipi, ini Ordo Santo Agustinus. Tapi sebagian besar adalah projo Manado atau Misionaris Hati Kudus MSc. Nah, di antara 160-an para pastor, uskup, bruder yang pernah dibina di sini, ada beberapa yang dipercayakan oleh Bapak Suci untuk menjadi uskup. Yang pertama adalah yang ketiga ini justru. Lulusan seminaris ini, yang ketiga itu Monsinyur Theodorus Lumanau. Ini Uskup Agung Makassar. Setahu saya bahkan adalah Uskup Agung Makassar yang pertama. Uskup Lumanau. Kemudian di sini juga ada Monsinyur Yosep Tethol MSc. Beliau adalah uskup auxilier Keuskupan Amboina. Beliau sudah meninggal. Ya. Kemudian yang cukup terkenal itu Pastor Lambertus Somar MSc. Ini di daerah Jakarta itu sangat dikenal Pastor Lambertus Somar. Kemudian ya Uskup Agung Kupang, Monsinyur Petrus Turang. Juga berasal dari seminaris ini, Seminari Kakaskasan, dan ini yang pasti banyak orang tahu, Monsinyur Petrus Canisius Mandagi MSc sekarang menjadi Uskup Agung Merauke. Dan sekaligus administrator apostolik Amboina. Dan yang paling muda adalah Uskup Manado, Monsinyur Benedictus Estefanus Roli Untu MSc. Di antara mereka ini ada juga yang dipercayakan di tingkat kepausan sebagai internasional lah ya, bukan kepausan. Itu seperti Pastor Paul Cepito yang sekarang ini menjadi asisten general untuk tarekat MSc yang berkedudukan di Roma. Kemudian ada juga Pastor Beni atau ini Benyamin Laisina MSc menjadi bendahara MSc di Generalat MSc di kota Roma. Sebagian besar dari lulusan Seminari Kakaskasan itu ya karena projo Manado dan MSc, maka banyak yang bertugas di Manado. Tapi ya karena ada yang MSc juga, maka ada yang kemana-mana. Ada projo Manado yang menjadi misionaris, istilah baru yang istilah itu misionaris domestik. Jadi projo Manado tapi berkarya di luar Keuskupan Manado. Seperti Pastor Septo Trifon Polii. Ini projo Manado tapi sekarang berkarya di Keuskupan Sorong. Keuskupan Sorong Manokwari kalau tidak salah nama lengkapnya, Keuskupan Sorong Manokwari. Ya, inilah para lulusan seminari Kakaskasan, 93 tahun, kurang lebih ada 160-an dan sudah berkarya di mana-mana. Luar biasa. Tuayan memang banyak tapi pekerja sedikit. Banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Dari SMA Katolik Seminari Kakaskasan inilah menghasilkan begitu banyak pastor, bruder, dan uskup yang luar biasa yang sangat berkontribusi terhadap gereja dan bangsa kita Indonesia. So, buat sahabat Katolik keren yang terpanggil, bisa hubungi Pastor Ardi Stefanus Watoseke. Gimana, Pastor? Ya. Seperti apa prosedurnya? Buat teman-teman, khususnya remaja, lulusan SMP yang merasa terpanggil untuk menjadi seorang calon imam atau calon biarawan dan mau dididik di seminari menengah, silakan menghubungi saya untuk di Seminari Menengah Santo Francisco Xaverius Kakaskasan. Nah, nanti saya berikan itu ya, alamat kontaknya. Tapi selain seminari menengah Kakaskasan, sebenarnya juga ada banyak seminari menengah di Indonesia. Kurang lebih ada 37 seminari menengah seperti seminari Kakaskasan ini yang dikenal seperti kalau di Jawa itu ada seminari Mertoyudan di Jawa Tengah. Kemudian di Makassar itu ada seminari Petrus Claver. Di Ambon itu ada seminari Yudas Tadeus Langgur di Pulau K. Kemudian di
di NTT juga ada, setahu saya ada 2-3 seminari menengah. Nah, intinya buat teman-teman, khususnya remaja, lulusan SMP, dan mau untuk dididik sebagai calon pastor sejak seminari menengah, silakan menghubungi seminari-seminari menengah yang ada di Indonesia. Kalau ada juga yang mau masuk ke seminari Kakaskasen, kami sambut dengan sukacita. Ya, sahabat Katoliku Keren, itulah dia jelajah Seminari Kakaskasen Tomohon. Wah, luar biasa ya. Buat kalian yang ingin mengetahui lebih jauh lagi tentang SMA Seminari Kakaskasen Tomohon dan Seminari Kakaskasen Tomohon, jangan lupa Subscribe channel SMA Seminari Kakaskasen untuk mengetahui lebih lanjut soal kegiatan dan bagaimana proses pembinaan yang ada di SMA Seminari Kakaskasen. Dan seandainya sekali lagi buat teman-teman kaum remaja lulusan SMP yang mau bergabung dalam proses pembinaan di SMA Seminari Kakaskasen, kami sambut dengan sukacita. Selamat datang dan semoga video ini bisa menambah semangat Anda bagi Anda yang mungkin ada panggilan untuk menjadi seorang calon imam. Terima kasih dan Tuhan memberkati.